Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Juli Ardi dari kelas 12 6 nomor absen 28. Di sini saya akan mengulas cerita novel yang berjudul Ranah Tiga Warna. Jadi, di sini saya akan mengulas novel yang telah saya baca, yaitu sebuah novel yang berjudul Ranah Tiga Warna. Di sini terdapat identitas novel itu sendiri, yaitu terdapat judul, penulis, ilustrator, perancang sampul, penerbit, genre, tahun terbit, jenis kertas, tebal buku, dan ISBN. Yang pertama, terdapat judul buku. Judul buku novel ini adalah Ranah Tiga Warna, yang ditulis oleh Ahmad Fuadi, diilustratori oleh Dodi Ernasution, yang sampulnya dirancang oleh Slamet Mangindaan, yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, genrenya adalah edukasi, religi, dan roman, yang memiliki tahun terbit yaitu cetakan pertama pada bulan Januari 2011, jenis kertasnya adalah book paper dan memiliki tebal buku setebal 473 halaman dan memiliki ISBN yaitu 978 979 22 1. Selanjutnya ada pula latar belakang dari penulis itu sendiri yaitu Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi lahir di Nagari Bayur, sebuah kampung kecil di pinggir Danau Maninjau pada tahun 1972, yang tidak jauh dari kampung Buya Hamka. Ibunya adalah seorang guru sekolah dasar dan ayahnya adalah guru di sebuah madrasah. Kemudian, Fuadi ini merantau ke Pulau Jawa untuk mematuhi permintaan ibunya untuk masuk ke sekolah agama di Pondok Gontor. Di Pondok Modern Gontor inilah dia bertemu dengan kiai dan ustadz yang diberkahi keikhlasan mengajarkan ilmu hidup dan juga ilmu akhirat. Gontor pula yang membukakan hatinya kepada rumus sederhana tetapi memiliki makna yang sangat kuat, yaitu manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan sukses atau berhasil. Juga, sebuah hukum baru yaitu ilmu dan bahasa asing adalah anak kunci jendela-jendela dunia. Bermodalkan doa dan manjada wajada, dia mengadu untung di UMPTN. Jendela baru langsung terbuka bagi dia. Akhirnya pun, dia diterima di jurusan Hubungan Internasional di Universitas Pajajaran atau yang biasa disebut dengan UNPAD. Tidak punya cukup uang untuk sekolah, Fuadi pun bekerja keras untuk mencari beasiswa sejak kuliah. Tidak sia-sia, sampai sekarang pun Fuadi telah mencapai atau mendapatkan 8 beasiswa di luar negeri yang membuat dia bisa mencicipi pengalaman belajar di Kanada, Singapura, Amerika Serikat, dan juga Inggris. Sekarang, Fuadi bersama istrinya tinggal di Bintaro, Jakarta, dan mereka berdua memiliki hobi yang sama yaitu membaca dan juga traveling. Selanjutnya, kita lanjut ke sinopsis novel Ranah Tiga Warna. Jadi, sebenarnya, novel ini tuh merupakan rangkaian kedua seri trilogi Negeri Lima Menara. Jadi, plot tokohnya itu sama dengan buku pertamanya yaitu Negeri Lima Menara. Hanya saja kisah yang dialami pada kedua ini lebih fokus dalam kehidupan dan konflik yang dialami oleh si tokoh utama yaitu si Alif. Dikisahkan, Alif itu baru saja tamat bersekolah dari Pondok Madani. Dan selepas dari pesantren, Alif ini dilengkapi banyak sekali cita-cita yang salah satunya adalah melanjutkan pendidikan di bidang teknologi. Yang ingin sukses seperti Pak Habibie dan berhijrah ke Amerika Serikat. Namun, keinginan Alif tersebut tiba-tiba dijegal fakta bahwa ia tidak memiliki ijazah. Memang, pada saat itu, pondok pesantren belum memiliki wewenang untuk menerbitkan ijazah layaknya sekolah yang disubsidi oleh pemerintah. Tapi hal tersebut ternyata tidak pernah menggoyahkan cita-cita Alif, dan ia pun berhasil memperoleh ijazah dengan mengikuti ujian penyetaraan. Selanjutnya, Alif mengikuti ujian UMPTN atau yang biasa dikenal dengan ujian masuk perguruan tinggi negeri dan berhasil kuliah di Bandung, tepatnya di jurusan Hubungan Internasional. Meski tidak berhasil masuk ke ITB, tapi bagi Alif ini tidak apa-apa. Ia tetap menjalani kuliahnya dengan sungguh-sungguh, meski ia sering mengalami masalah seperti keuangan dan juga semacamnya. Awalnya si Alif ini hampir menyerah, teman-teman. Hanya saja ia kembali teringat mantra di pondok pesantrennya bahwa Pansobaro Zafiro, yang artinya siapa yang bersabar akan beruntung. Kemudian ia memilih untuk berjuang dan tetap bersabar.
Pada akhirnya, si Alif ini berhasil memperbaiki kondisi keuangannya dengan cara menulis. Bahkan dengan hasil menulisnya itu, ia bisa mengirimkan sedikit uang bagi keluarganya di kampung. Seiring berjalannya waktu, Alif ini tiba pada keberuntungannya yang pertama, di mana ia terpilih sebagai mahasiswa utusan dalam program pertukaran belajar ke benua Amerika. Alif memilih di negara Kanada. Di sana, ia tinggal bersama keluarga angkatnya dan mereka sangat dekat. Saat tiba waktu Alif untuk kembali ke Indonesia, keluarga angkatnya yang ada di Kanada sangat sedih. Namun, Alif menjanjikan kepada mereka kalau ia akan kembali ke Kanada dan janji tersebut ditepati oleh Alif 11 tahun yang akan datang bersama dengan istrinya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pesan yang terkandung dalam novel. Benar, pengalaman, peristiwa, atau apapun itu pasti memiliki pesan atau amanat atau pelajaran yang bisa kita ambil. Tidak terlepas dari ranah 3 warna ini, novel ini memberikan banyak sekali pesan kepada pembacanya. Yang pertama, pesan yang diusung dalam cerita ranah 3 warna ini adalah kesabaran yang tak berujung, sebab beragam usaha yang dilakukan tanpa adanya kesabaran hanya akan membuat seseorang tersebut putus asa jika menemukan kegagalan. Yang kedua, pengarang ingin menyampaikan bahwa usaha saja tidak cukup untuk meraih sebuah kesuksesan, dan tidak ada sesuatu yang mustahil asalkan seseorang itu mau berusaha keras dan bersabar terhadap segala ujian yang sedang dihadapinya. Karena orang yang bersabar akan mendapatkan yang jauh lebih baik darinya. Yang ketiga, kejarlah mimpi dengan kerja keras yang maksimal. Berdoa dan berserah dirilah kepada Allah, berpegang teguh pada prinsip, memiliki kemauan dan tekad yang kuat, serta tidak mudah menyerah adalah kunci menuju keberhasilan hidup. Selanjutnya, kita masuk ke dalam kelebihan dan kelemahan novel. Jadi, menurut saya, kelebihan novel Ranah 3 Warna ini lebih banyak daripada kelemahannya. Karena saya jujur sangat suka sekali dengan buku ini. Selanjutnya lanjut saja ke kelebihan. Kelebihan yang pertama, cover novel ini sangat menarik dan di dalam novel ini terdapat bahasa Minang, Inggris, Arab, dan Perancis yang sudah dilengkapi dengan arti dari kata bahasa tersebut, sehingga pembaca pun tidak kesulitan dalam memahaminya. Yang kedua, jenis kertas yang digunakan adalah book paper. Book paper yang ringan dan memiliki warna kekuning-kuningan yang hangat menambah nilai buku itu sendiri. Yang ketiga, novel ini dilengkapi dengan pembatas halaman buku yang berbentuk daun maple, yang menjadi ciri khas negara Kanada dan juga menambah nilai estetika dari novel ini. Yang keempat, hubungan antara satu bagian dengan yang bagian lainnya itu harmonis, teman-teman, dan dapat menimbulkan rasa penasaran jika kita membacanya, karena dalam penceritaan novel itu tuh tidak berbelit-belit. Yang keempat, di dalam novel ini terdapat banyak sekali nasihat yang dapat memberikan pelajaran berharga bagi pembacanya. Seperti contohnya, yang pertama, nasihat dari Imam Syafi'i yang dikutip dalam novel ini yaitu, berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang. Jangan menyerah. Menyerah berarti menunda masa senang di masa yang akan datang. Atau semangat yaitu, man yasra' yahsud. Siapa yang menanam akan menuai yang ditanam. Yang kedua, motivasi yang sangat luar biasa dari Kiai Rais saat harus berjuang mencapai impian. Kalau sudah bingung dan terlalu capek menghadapi segala tekanan hidup, maka nasihat dari Kiai Rais ini menjadi pendorong yang sangat luar biasa, yaitu siapa saja yang mewakilkan urusannya kepada Tuhan, maka dia akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Dan yang kelima, di dalam novel ini terdapat pula motivasi atau mantra untuk para pembacanya agar tidak berputus asa dalam berjuang. 3 di antaranya yaitu, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Yang kedua, man sabara zafiro, siapa yang bersabar akan beruntung. Dan yang ketiga, man saro ala darbi wasola, siapa yang berjalan di jalannya akan sampai ke tujuan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam kelemahan novel Ranah 3 Warna. Di sini dapat dilihat bahwa saya hanya menuliskan 3 kelemahan saja. Yang pertama, penulis tiba-tiba mengambilkan Bang Togar di pertengahan hingga akhir novel, padahal Bang Togarlah yang berjasa dalam kehidupan Alif di Bandung. Kedua, kertas book paper memang menjadikan novel ini lebih bernilai. Namun faktanya, book paper memiliki harga lebih mahal daripada kertas koran sehingga harga novel pun ikut mahal.
Yang ketiga, isi novel juga ada beberapa kata yang salah ketik. Kenapa saya hanya menuliskan 3 kelemahan saja? Karena menurut saya novel ini sangat rekomendasi untuk dibaca buat para pejuang mimpi, pejuang cita-cita, dan pejuang masa depan. Di saat mungkin saya dan teman-teman pernah mengalami lelah dalam belajar, capek, mengeluh, pusing. Itu bukan berarti kita harus menyerah dengan keadaan. Dan novel ini mengajarkan kita untuk terus berusaha dan berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Mungkin saya dan teman-teman juga kadang kehilangan motivasi untuk meraih mimpi. Nah, di buku inilah saya bisa mendapatkan kembali motivasi saya lagi untuk terus berjuang meraih mimpi dan cita-cita. Karena di novel ini mengajarkan bahwa tidak ada usaha yang sia-sia. Dan apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Jadi, buat saya dan teman-teman semua kelas 12, tetap semangat, jangan putus asa dalam meraih mimpi dan cita-cita kalian. Selanjutnya, kita masuk ke dalam nilai-nilai yang terkandung dalam novel. Yang pertama, ada nilai religius. Di sini, manusia berencana, Allah yang menentukan. Apabila kita telah berusaha dengan segenap daya dan upaya, maka berserah dirilah dengan tetap mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya dalam kutipan novel yaitu, telah pula aku sempurnakan kerja keras dengan doa, sekarang tinggal aku serahkan kepada putusan Allah, aku coba ikhlaskan semuanya. Yang kedua, ada nilai moral. Yang pertama, tetaplah menjadi diri sendiri dan berlaku baik dalam segala hal termasuk bersikap jujur. Yang contohnya dalam kutipan novel ini yaitu, joki, aku menggeleng keras untuk perjokian. Apa gunanya ajaran Amak dan Pondok Madani tentang kejujuran dan keikhlasan? Dan yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Contohnya dalam kutipan novel ini yaitu, aku mengambil piring bubur dari tangan Amak. Sesendok demi sesendok aku suapi ayah. Sesekali aku bersihkan sisi bibirnya dengan sapu tangan. Dan yang ketiga, nilai budaya. Di sini, nilai budayanya adalah kebiasaan yang pernah atau sering dilakukan tokoh bersama tokoh yang lain. Contohnya, di dalam kutipan novel ini yaitu, sejak kecil aku sering diajak ayah menonton pertandingan sepak bola, mulai dari kelas kampung sampai kabupaten. Selain berburu durian, menonton sepak bola adalah waktu khusus aku dengan ayah. Hanya kami berdua saja. Yang keempat, nilai sosial. Yang pertama, sedekahkan rezeki yang kita miliki kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Contoh di kutipan novel ini yaitu, sore itu aku datangi sebuah panti asuhan di Jalan Nilam, aku kais-kais lembar terakhir isi dompetku dan aku serahkan ke bapak pengurus panti itu. Kedua, menjaga kepercayaan adalah hal yang penting dalam sebuah persahabatan. Contoh dari kutipan novel ini yaitu, aku merasa ada sesuatu yang longsor dari hubunganku dan Randai, kepercayaan. Dan sialnya, masalah kepercayaan ini rusak hanya gara-gara pinjam-meminjam. Yang kelima, nilai pendidikan. Yang pertama adalah tetap optimis, tetap berjuang, dan tetap semangat. Contoh di kutipan novel ini yaitu, semakin banyak yang melihat aku dengan sebelah mata, semakin menggelegak semangatku untuk membuktikan bahwa kita tidak boleh meremehkan orang lain, bahwa kita tidak boleh meremehkan impian kita sendiri setinggi apapun. Yang kedua, dengan kesungguhan dan keseriusan belajar, kita dapat meraih kesuksesan. Contoh kutipan di novel ini yaitu, usaha yang sungguh-sungguh dan sabar akan mengalahkan usaha yang biasa-biasa saja. Kalau bersungguh-sungguh akan berhasil, kalau tidak serius akan gagal. Kombinasi sungguh-sungguh dan sabar adalah keberhasilan. Kombinasi manjada wajada dan mansobaro zafiro adalah kesuksesan. Dan yang terakhir adalah nilai estetika. Hal ini berkaitan dengan unsur keindahan yang nampak dalam kehidupan tokoh sehari-hari. Contoh di kutipan novel ini yaitu, langit bersih terang, bukit barisan menghijau segar, air danau meninjau yang biru pekat, dan angin danau yang lembut mengelus ubun-ubun. Sekian ulasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.